Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang barokah ini insyaallah. Channel Habib Novel Al-Idrus. Dan pada siang hari ini di tengah guyuran hujan di luar studio, kita ditemani oleh manusia-manusia yang dingin. Habib yang pojok ini gak asing buat antum semua, Habib Muhammad bin Anis yang terkenal dengan bin Anisnya, bin Syihab, Masya Allah, dari kota yang dingin, kota Malang. Kemudian Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, Masya Allah, sudah tidak asing lagi buat kita semua, tidak asing, ya. Lagi. Alhamdulillah kita akan ngobrol bareng ya, akan bersama-sama ngobrol santai. Dan tadi kita juga sempat nyinggung kalau habis hujan nih nanya makan apa nih? Makan bakso. Oh, benar. Bakso ya. Bakso Malang. Bakso Malang ya. Dengar-dengar antum di Malang punya. Alhamdulillah begitu Habib, doakan lancar. Bakso Numani biar tuman terus Habib. Biar tuman terus ya. Tepatnya di mana Habib di Malang ya? Di exit tol sekitar 1 kilo dari exit tol Singosari Malang ya, menuju Batu. Jadi 1 kilo dari ya begitu. Kilometer berapa itu kok? Kilometer 1,75 insyaallah. Ya, pokoknya cari di Google Map muncul. Oh, muncul insyaallah. Bakso Numani. Iya. Ini yang lewat Malang menuju Batu, jangan lupa mampir ke tempat beliau karena 100% insyaallah halal, thayyiban, dan insyaallah barokah. Amin. Insyaallah barokah. Hari ini bayar, besok gratis ya. Betul. Iya. Karena besok gratis terus. Besok gratis terus. Masyaallah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, mumpung nih saya kumpul dengan beliau-beliau nih, kawan-kawan kita nih, sahabat-sahabat kita. Kenapa saya suka pakai istilah sahabat? Ada orang nanya, kenapa pakai sahabat, Beb? Karena dulu Nabi SAW paling suka nyebut kawannya dengan sahabat, ashabi, ya sahabat-sahabat. Buat saya itu panggilan yang paling mulia. Dan kaum sufi, orang-orang ahlillah, para wali itu nyebut muridnya juga ashabi. Ya, bahkan dengan dalam kitab juga sohibtu fulanan. Ya, saya berteman dengan fulan, meskipun artinya berteman itu suhbah, ya, yang betul-betul sempurna. Nah, nanya pada dua Habib yang ganteng-ganteng ini, Masya Allah, saya jadi minder nih, ya, karena kelihatan saya di sini paling tua, paling lusuh, paling lungset, ya, lungset. Banyak yang nanya gini Habib, dan memang di lapangan terjadi. Apa betul toh kalau orang belajar agama, belajar lebih dalam ilmu-ilmu Islam, akibatnya jadi nggak suka sama kehidupan dunia, terus dia meninggalkan dunia, kemudian jadi aktif di masjid, lupa pasar, ya, aktif di masjid, malas ke kantor, ya, atau kalau orangnya tadinya ahli belajar hukum sholat, hukum fikih, ya, hukum puasa, setelah kenal dengan yang lebih mendalam, belajar ilmu ihsan atau tasawuf, sehingga jadi males belajar ilmu sholat, ilmu puasa. Ini yang tersebar di masyarakat, kadang ya muncul hal yang semacam itu. Nah, sebetulnya seperti apa? Kita mulai dulu dari yang Jawa Timur ya, dari timur ya. Kita ke tengah ya. Baru ke tengah. Baru ke tengah insyaallah. Betul. Okay. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sebetulnya pertanyaan yang sebetulnya beliau sendiri bisa jawab Habib ya. Iya. Cuma ini mas'ul a'lam minas sa'il. Naam, betul. Jadi sebenarnya satu pemahaman yang salah dari umat Islam ini biasanya kalau sudah fokus dalam ibadah, karena pekerjaannya itu ditinggal. Padahal kita ketahui sendiri bahwa Rasul itu tidak 24 jam mengajarkan kepada umatnya itu untuk beribadah terus. Kita ketahui cara dakwahnya Rasul, kadang-kadang beliau juga duduk dengan para sahabatnya masak-masak ya. Ada juga Rasul SAW yang ketika datang ke rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kemudian menanyakan kepada beliau, mana menantu saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidatina Fatimah mengatakan sedang keluar bekerja. Satu pelajaran bahwa Sayyidina Ali pun calon khalifah itu bekerja, dan dikatakan 3 hari sudah belum pulang. Padahal seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang jauh lebih hebat dari kita pun 3 hari tidak pulang untuk mencari nafkah. Maka Rasul keluar dan mengatakan, kalau begitu saya aja yang cari nafkah. Keluar Nabi Muhammad SAW melihat seorang Yahudi yang ada di ujung sumur, kemudian Rasul menawarkan untuk mengambil air dari sumur tersebut, dan akhirnya Rasul pun mendapatkan hasil dari menimba air tersebut. Dan kita ketahui bahwa untuk yang halal, seorang yang pernah Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha
itu aja mau untuk bekerja. Apalagi kita ini yang masih bahasa Inggrisnya itu surga nunut neraka gak katut. Ya. Masuk surganya ini masih katrolan, dikatrol oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu kok Rasul aja ngajarkan kepada kita bahwa masih bekerja, masih duduk dengan istrinya, masih duduk dengan anak-anaknya, main kuda-kuda atau main seperti onta-ontaan dengan cucunya, sampai para sahabat mengatakan nikmal jamal lukum. Alangkah indahnya onta kalian berdua wahai Hasan wal Husain. Dan Rasulullah menjawab wa ni'mar raqibani huma. Dan beliau keduanya adalah dua penunggang yang terbaik. Jadi Rasul itu ada waktu untuk bermain untuk anaknya, Rasul untuk kerja juga dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau mengatakan ingin ikut sunnah Rasul, ya kita juga ikuti beberapa hal yang ada di situ. Insya Allah kurang lebihnya begitu, Habib. Ajib Herkalam. Yang menarik tadi ini ada masak-masakan juga, ya. Ini ibu-ibu tertarik nih. Masak-masakan ya. Masak-masak juga, nggih. Jadi waktu Rasul SAW dikatakan nggih. Tadi sempat antum keluar nggih ini ya. Efek ada baksonya tadi di depan gitu ya. Jadi ingetnya masakan gitu ya. Jadi feelingnya ke sana terus. Sana terus. Apalagi tadi dijamu makan siang di tempat Habib Novel yang luar biasa seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hadiah kambing untuk antum semua. Ada sekitar 7-8 sahabat di situ. Kemudian Rasul salah satu dari mengatakan Rasul biarkan saya yang menyembelihnya. Satu mengatakan biarkan saya mencari pisaunya. Yang satu mengatakan biar saya yang memotong tulang-tulangnya supaya lebih kecil. Semua sudah mengambil peran di situ, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya sudah kalau gitu saya mencari kayu bakarnya. Mereka baru ingat bahwa ya Rasulullah, kalau engkau yang mencari lebih baik serahkan aja pada kami. Enggak, kalian ambil posisi kalian, biar saya juga cari kayu bakar. Jadi Rasul juga ada momen untuk masak-masak. Tim ya, masuk ke tim memasak ya. Padahal Rasulullah kalau mau main perintah kan bisa. Kurang lebihnya begitu, Habib ya. Ajib. Gimana Habib Muhammad? Insyaallah. Tanggapannya apa? Insyaallah. Pertanyaan antum tadi, Beb, itu membuka memori. Jadi ada satu pengalaman, kita pernah mau ke bandara salah satu kota, itu mampir dulu sholat Jumat di situ, Beb, karena saya terbang hari Jumat. Di situ yang ceramah khutbah ketika itu, ini tidak pernah tidak pernah ingat, ini baru ini keinget. Jadi yang ceramah di situ itu marah-marah. Jadi ternyata itu dosen dari suatu universitas jurusan kedokteran, itu marah-marah karena banyak mahasiswa kedokteran yang sudah semester 5, semester 7, semester 8 udah hampir lulus ini, gara-gara aktif belajar agama, ninggalkan kedokterannya cuma mau ibadah di masjid. Masya Allah. Itu diungkapkan itu dengan marah. Jadi artinya membatasi bentuk kesolehan. Membatasi bentuk kesolehan, hanya mengatakan yang soleh itu yang ke masjid. Nah, ini istilah apa namanya, cakep. Saya baru dengar ya. Membatasi bentuk kesolehan. Ya. Jadi kesolehan itu kalau di masjid soleh gitu ya. Ya, soleh itu ya semua profesi bisa jadi orang soleh. Betul. Tapi sekarang ada orang yang membatasi bentuk kesolehan. Ya, jadi soleh itu hanya diukur dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhoh, intinya begitu, Beb. Ke masjid, iktikaf, sholat, puasa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat tadi sudah disebutkan juga sama Nabi Muhammad bin Anis, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Bahkan tadi kan beliau menawarkan jasa kan. Menawarkan jasa. Bahkan kadang-kadang dagangnya Nabi itu, Beb. Nabi itu dagang kadang sama orang Yahudi. Kan akhirnya jadi dalil untuk ulama fikih bahwasanya kita muamalah dengan orang yang beda agama itu nggak apa-apa. Ada masalah. Jadi muamalah dengan orang yang beda agama boleh. Ada dulu namanya seorang tokoh Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Itu muamalah dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Sa'nah ini dia orang yang mengkaji kitab suci yang terdahulu. Semua sifat Nabi ada sama Rasulullah. Kecuali dia lihat dua yang belum dia lihat. Yang pertama, sabar sama marah lebih dominan sabarnya. Yang kedua, semakin orang kurang ajar, maka Nabi Muhammad semakin baik, semakin terpelajar. Semakin orang biadab, beliau semakin beradab. Ini belum beliau lihat. Akhirnya beliau dekati Nabi dan bisa dekat sama Nabi. Bisa dekat sama Nabi. Jadi ya ngobrol mungkin sama Rasulullah sampai akhirnya dagang sama Nabi. Jadi dia beli kurma sama Rasulullah, tapi uangnya dulu. Sama Zaid dikasihkan uangnya. Nanti Nabi Muhammad SAW akan ngasih kurma, katakanlah mungkin 100 kilo pada tanggal, katakanlah tanggal 30 gitu ya, 30. Dah perjanjian dan syariat, ada saksi dan lain sebagainya. Berlalu waktu,
kurang 2 hari, berarti kan belum saatnya, belum waktunya. Zaid bin Sa'anah ini mendatangi Rasulullah SAW. Memang mau ngetes ya. Dia langsung pasang muka serem, langsung baju Nabi itu dipegang, ditarik begini. Setelah itu dia marah-marah, Muhammad, mana barang saya? Kamu ini nunda-nunda bayar utang dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak pernah tahu nih keturunan Abdul Muthalib kok seperti ini. Kakeknya dibawa-bawa. Ini kata ini menurut dia, kalau dibeginikan tidak marah, ya Nabi berarti. Nabi belum sempat marah, sahabat sudah marah. Naam. Sayyidina Umar sudah marah duluan. Sayyidina Umar berdiri. Zaid, kalau nggak ada perjanjian nih antara kita, ya sudah saya penggal leher kamu ini. Nabi dengan santai mengatakan sama Sayyidina Umar, kita tidak perlu itu, kita perlunya kamu nasihati dia kalau nagih yang benar, kamu nasihati saya kalau bayar yang benar. Sekarang antarkan dia ke kebun kurma di sini, kasih 100 kilo buat dia, itu utang saya, tambah lagi 20 kilo buat dia. Masya Allah. Nah, Sayyidina Umar sudah sama ya nggak kepengin antar, pengennya yang tadi itu. Sambil jalan sama Zaid nih, Zaid manggil sama Umar, kenapa? Sayyidina Umar, saya tadi cuma ngetes. Ngetes apa maksudnya? Saya dapati semua sifat Nabi ada di Muhammad kecuali 2. Saya tes tadi, ternyata betul-betul ada. Balik lagi ke Rasulullah SAW, dan akhirnya masuk Islam. Bukan cuma masuk Islam, begitu dia masuk Islam, setengah hartanya untuk perjuangan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi karena dagang ternyata. Jadi Rasulullah SAW itu tidak membatasi hanya sekedar beliau di masjid, beliau juga muamalah, dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad tentang urusan pertanian. Nah, tentang urusan perdagangan. Ya kamu kalau dagang jangan sampai ada barang buruk, yang buruk ada di bawah, yang kelihatan baik itu di atas. Itu kan semuanya dijelaskan sama Rasulullah SAW. Berarti yang namanya orang soleh ngikuti aturan Nabi tidak mesti harus menjadi seorang ahli ibadah yang sifatnya mahdhah tadi itu, tapi bisa dengan segala profesinya. Iya, tadi juga ajib ya. Jadi sama Rasul ini ditambah sebagai hadiah 20 kilo. 20 kilo. Karena sudah dibuat marah tadi itu ya. Iya. Dibuat marah tadi itu. Karena Yahudinya dimarahin sama Sayyidina Umar, Sama dikasarin Umar. itu ya. Iya. Ganti kemarahannya, kasarnya dikasih tambahan Dikasih bayaran. tambahan. Dan memang memberi hadiah itu salah satu sunnah Rasul untuk setelah orang yang ini. Tapi supaya para teman-teman yang menyaksikan tidak salah memahami bahwa itu bukan riba. Tapi bukan. dari memberi hadiah itu adalah salah satu sunnah setelah orang berhutang tanpa perjanjian. Itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama Nabi dipisah 100 buat utangnya, yang 20 ini buat hadiah dia karena dia tadi sampai marah dan lain sebagainya tadi. Dan ini pemirsa, ada satu yang perlu saya garis bawahi loh ya. Jangan kemudian setelah menyaksikan tayangan ini Anda kemudian mau ngetes ulama. Ya, datang banyak ulama, saya mau tes nih, marah enggak? Kalau enggak marah berarti ulama betul. Ingat dalam kisah tadi Sayyidina Umar bin Khattab ini calon khalifah yang pangkatnya sangat tinggi, itu marah gitu. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar aja marah. Jangan tes ke Habib Muhammad, dia bisa marah juga gitu. Kalau kasar. Ini kan, untuk Nabi ya. Enggak, itu kalau kita punya teman kayak Sayyidina Umar, ya kita langsung bilang bismillah, jangan ragu-ragu lagi. Iya, langsung ajar. Bismillah, jangan ragu-ragu lagi. Itu kalau kita ya. Itu kalau kita begitu. Artinya ini don't try it at home ya. Jangan coba di rumah. Ini yang mau kita tiru akhlaknya Rasulullah SAW, bukan akhlaknya orang yang ngetes. Nah, ini nunjukkan betul kalau Nabi SAW sebagai suri teladan paling utama. Beliau tidak hanya berdiam di masjid, ya, tapi beliau berada di luar masjid. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW, 7 kelompok manusia yang dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar nanti. Rajulun qalbuhu, dan seorang pria yang hatinya terikat oleh masjid. Nah, ulama ketika menjelaskan hati yang terikat oleh masjid itu bagaimana? Dia ketika berada di luar masjid, semua pribadinya sifatnya seperti di dalam masjid. Langkahnya lemah lembut, ucapannya baik, kemudian tidak memikirkan dunia walaupun di luar masjid, yang dipikirkan akhirat dan seterusnya. Ini menunjukkan berarti memang kegiatan di luar masjid ini sangat dianjurkan, sama seperti kegiatan di dalam masjid. Jadi seperti ketika kehidupannya sehari-hari seperti di masjid. Nah, Masya Allah. Itu namanya terikat dengan masjid. Subhanallah. Saya teringat pemirsa, ini Habib Muhammad ini
kakeknya nggak asing buat kita semua. Naam. Ya, kakeknya nggak asing buat kita semua. Al Habib Muhammad Anis ya bin Alwi Al Habsyi, yang namanya kalau digabungkan Habib Muhammad Iya. Malang ini punya ayah namanya Habib Anis, Anis, jadi betul. Muhammad bin Anis. Bin Anis. Ya. Iya. Sementara Habib Anis namanya Muhammad Anis. Anis. Nah, Oke. Habib Muhammad Anis atau Habib Anis Solo rahimahullah, itu beliau kita kenal sebagai ulama besar, ya tokoh panutan, ya tokoh panutan. Tapi beliau dedikasinya dalam berbisnis luar biasa, Masya bekerja luar biasa. Saya tahu persis bagaimana beliau buat toko di samping masjidnya. Ya, buat toko di samping masjidnya. Bahkan ketika dulu waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, sempat mengatakan saya termasuk orang yang pertama buat toko di Klewer. Masya Allah. Dari orang Pasar Kliwon, orang pertama buka toko di Klewer. Oh, gitu. Dikasih nama Punokawan. Aji. Tokonya dikasih nama Punokawan. Punokawan. Ya, Semar Gareng Petro Bagong. Bagong. Kasih Itu nama Habib Punokawan. Anis ya? Habib Anis. Anis. Jadi beliau ke pasar, ya ke pasar, beliau ke mall, ya beliau ke mall untuk belanja dan beli barang-barang kebutuhan. Kemudian beliau kulaan barangnya sendiri untuk dijual di tokonya. Dan setiap pagi jam 8, jam 9, jam 10 istiqomah itu duduk di tokonya, dan ba'dal asar ya istiqomah Ya, duduk ba'dal asar. di tokonya. Allah. Sehingga kalau mau ketemu Habib Anis itu paling mudah di tokonya. Masya Allah. Nah, insya Allah pasti ketemu Ketemu. sama Habib Anis itu. Saat itu ya demikian. Bahkan di akhir umurnya yang saya sangat ingat betul, Habib Muhammad waktu itu ingat enggak ya yang pas episode ini. Jadi Habib Anis kan baru selesai bangun perluasan Masjid Riyadh. Iya. Ya, di depan itu ada ruko-ruko, ada toko-toko. Kemudian beliau bilang bulan Ramadan tuh beliau lagi sakit dan menurut dokter sakitnya stroke. Ya, di antara sakitnya stroke. Beliau tidak bisa berbicara, tapi bisa memberikan isyarat. Satu-satunya kalimat yang beliau bisa sampaikan dengan lantang saat itu adalah Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Kalau itu bisa beliau. Ya, Subhanallah. qasidah itu doa untuk meninggal husnul khotimah sebagai muslim itu keluar dari lisannya bisa. Selain itu nunjuk Pakai isyarat. ya, dengan isyarat. Dalam kondisi seperti itu bulan Ramadan, Habib Anis itu berniat membuka toko baru Masya Allah. di ruko itu. Ya, buka toko Baru. baru, kemudian beliau minta agar kurma disusun di situ ya. Susunan kurma, kemudian beliau duduk di depan nunggu siapa yang akan beli. Ya Rob. Nah, itu berdagang ya. Padahal sudah dalam keadaan yang sudah seperti itu. Seperti itu, dari akhir usia itu. Bulan Syawal tanggal 14 beliau wafat. Karena termasuk ikut nyusun, Beb, itu, Beb. Ikut Ikut nyusun atau ikut makan? Ini apa, peci taruh di sini, nanti baju koko taruh di sini, ikut nyusun di situ. Ikut nyusun kan ya? Ikut nyusun dan ikut makan mungkin. Masyaallah. Kemudian duduk di situ, ya nunggu pembeli. Itu Habib Anis. Dan ada salah satu orang yang pernah ngenger kalau kata orang Jawa ya, orang Solo ngenger. Ngenger. Kalau bahasa pesantren khidmah. Hmm. Ya, itu namanya Ustadz Ahmad Baydawi. Ya, di Sukoharjo sekarang beliau. Itu Ustadz Ahmad Baydawi ini katib juga. Biasa nulis ya di masjid ya, jadi katib. Jadi Kemudian tulisan khidmah. khotnya bagus. Khotnya bagus ya, khidmah. Kalau mohol tuh dulu yang bersihkan kipas angin tuh Beliaunya. beliau diantaranya. Nah, pernah dikasih nasihat sama Habib Anis. Itu nasihat itu buat saya indah sekali. Ya, indah sekali. Bekerjalah. Kalau kamu bekerja nanti kamu akan lebih ikhlas. Bekerjalah, nanti kalau kamu bekerja kamu akan lebih ikhlas dalam ibadah, dalam dakwah kamu akan lebih ikhlas. Dulu saya bingung ya apa kaitannya bekerja sama ikhlas. Ternyata betul. Setelah kita bekerja itu kita nggak akan bergantung sama pemberian orang, nggak akan mengharapkan orang. Walaupun kita nggak tahu dapatnya berapa, tapi kita akan berjuang sendiri. Benar. Ya, Itu nasihat yang luar biasa. Masya Allah. Kepada Ustadz Ahmad Baydawi ya. Ustadz Ahmad Baydawi. Nah, ini Itu Beb, dulu Habib kan sezaman nih Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Kemudian Habib Ja'far bin Syekhon Basurani kan sezaman. Itu dagang itu, Beb. Dagang itu. Habib Bakar bin Muhammad Segaf. Iya, dagang, Habib Ja'far bin Syekhon dagang, dan para Habib yang lain itu juga dagang.
Dan mereka kalau dagang tuh betul-betul lurus jual barang sekian. Nanti kalau ada yang beli bilang, saya beli bil barokah, enggak mau. Saya bukan jual barokah, saya jual barang. Mau beli, enggak mau enggak usah beli, enggak apa-apa. Gentleman ya. Gentleman ya. Kalau karena barokah enggak usah. Enggak usah, tapi mau beli enggak apa-apa. Karena saya jual betul nih, harganya Karena benar. saya jual betul, harga benar. Barang bagus itu ya. Kadang-kadang ketemu saling beli barang, ini beli barangnya bulan, beli barangnya yang ini. Masya Allah. Dan salah satu gurunya Habib Anis itu Ahmad bin Husain ya. Al-Atas, Ahmad bin Husain ya. Al-Atas di Solo, kemudian pindah lagi ke Hadramut di akhir usianya. Itu reparasi jam. Ahli reparasi jam. Masya Allah. Jam tangan, jam ini ahli reparasi jam. Okay. Habib Anis sempat mengatakan saya dapat ilmu dunia akhirat dari guru saya yang satu. Allah. Itu kalau selesai buka reparasinya atau tidak ada pasien yang harus reparasi, jam tertentu itu baca kitab sama muridnya. Waktu baca kitab, waktu reparasi. Jadi semua karena kembali ke manajemen waktu. Ya. Karena waktu bukan hanya untuk satu jenis ibadah, setiap perjalanan waktu itu ada hikmah-hikmah tertentu. Makanya sangat aneh kalau sampai tadi ada oknum mahasiswa. Ya, semester sekian kok kemudian dia tinggalkan kuliahnya karena alasannya mau untuk ibadah. Berarti dia menganggap selama ini dia lagi nggak ibadah gitu. Iya, benar. Masya Allah. Itu yang antum katakan tadi, membatasi bentuk kesolehan tadi, itu termasuk seperti ini. Ajib, istilah baru. Masya Allah. Ini perlu dibuat hashtag ini, Beb ya. Harus dihak ciptakan ini. Masya Allah. Ya bisa dengan hashtag ini ya. Zaman hak cipta nih sekarang ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum Habib, apa yang mau ditambahkan? Iya, tadi saya dengar antum sambil mengatakan ini Beb, ini wedang jahe madu yang ini. Masya Allah. Masya Allah. Saya sebenarnya dari tadi mau minum cuma. Enggak apa-apa, boleh. Jadi itu juga yang dilakukan ayah saya dulu ya. Saya lihat ayah saya. Jadi banyak orang manggil saya ini Habib Anis, padahal sebetulnya saya itu Muhammad. Ayah saya namanya Ahmad Anis. Ayah saya itu kalau waktu seringnya itu malam, Habib ya. Jadi malam itu dipakai untuk pengajian sampai kurang lebih jam 12, jam 1 malam. Dan tempat-tempat yang didatangi oleh ayah saya itu adalah tempat-tempat yang sangat terbelakang sendiri, pelosok banget ya. Jadi jalan-jalan masih belum diaspal, kemudian orang-orang yang sangat sederhana. Namun kalau sudah pagi hari itu pakai celana ya saya dulu. Pakai celana, pakai sabuk, pakai sepatu yang menggilap itu ya, kemudian pakai baju yang rapi, nggak pakai kopiah, disisir rambutnya pakai minyak rambut ke pabriknya untuk produksi sarung. Dan itu dilakukan kurang lebih sampai usianya sekitar 65 tahun. Ya, wafat di usia 72, sampai usia 65 itu masih pakai celana dan ke pabrik ngurus semuanya. Ketika sakit baru akhirnya meninggalkan karena saya yang diperintahkan ke sana, tapi tetap semua keputusan itu masih di tangan beliau. Masya Allah. Padahal ayah saya meluangkan waktu setiap hari 3 jam untuk baca kitab, kemudian mengaji di rumah beberapa kitab tafsir dan lain sebagainya, sampai waktu matanya minus itu nggak bisa melihat, sakit, harus pakai pembesar seperti lelup itu ya, jadi pembesar kaca. Sekarang saking susah tapi masih baca terus. Tapi di saat seperti itu tetap kerjanya luar biasa. Jadi memang sangat salah kalau merasa bahwa kerja itu salah satu bentuk tidak soleh atau merasakan bahwa itu bukan ibadah. Karena sedangkan Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Saya jadi ingat kembali lagi ke Habib Anis. Karena saya kumpul dengan Muhammad bin Anis itu ya. Muhammad cucunya Habib Anis. Antum menantunya Habib. Masyaallah. Jadi guru sekumpul, guru Zeni. Guru sekumpul. Ini cerita saya dengar langsung dari sekumpul, rekaman kaset. Waktu rombongan Solo berangkat ke Martapura. Iya. Kemudian ketemu guru sekumpul, guru Zeni ya. Kita lebih suka nyebutnya orang-orang kan guru sekumpul. Guru sekumpul gitu. Lebih masyhur dengan julukan itu. Beliau kinasehatin orang-orang Banjar yang tim hadroh yang ada di Solo. Jadi orang Banjar Solo tim hadroh yang dibawa juga Habib Anis untuk berangkat ke Martapura, rombongan itu. Dinasehatin sama Guru Zaini. Guru Zaini mengatakan, kamu jangan kira Habib Anis ini wali biasa. Ini wali besar. Cuman pandai menyembunyikan diri. Nah, terus Guru Zaini ngutip kisahnya. Saya setelah Solo banjir, setahun kemudian, di tahun 66 ya. Tahun 66 itu ke Solo.
lewat Surabaya dengan menyimpan di hati satu permasalahan. Cari jawabannya kemana gak ketemu, niat ke Solo ke tempat Habib Anis mau minta nasihat untuk masalahnya, sama minta ijazah Maulid Simtud Duror. Berangkat. Nah, singkat cerita nih, sampai di Solo tanya Masjid Riyad di mana, ketemu Masjid Riyad. Waktu itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib di gangnya Masjid Riyad itu, lorong menuju bagian zawiyah Masjid Riyad, menuju rumahnya Habib Anis itu, lewat situ masuknya. Nah, ketemu dengan seorang naik Vespa, pakai baju lengan pendek, naik Vespa, pakai celana panjang. Ya, kemudian waktu itu pakai helm atau pakai topi, saya lupa kisahnya ya. Dilihat siapa orang ini. Setelah itu Guru Zaini tadi, Guru Sekumpul masuk ke Masjid Riyad, nunggu sholat maghrib. Nah, ketika sholat maghrib, Guru Sekumpul kaget karena yang dilihat tadi naik Vespa, pakai celana panjang, ya pakai baju lengan pendek tadi, ternyata waktu ngimami pakai imamah, pakai imamah, pakai sarung, baju lengan panjang putih ya, imamah. Ternyata itu Habib Anis gitu ya. Ternyata itu Habib Anis. Jadi beliau ketika ke pasar ya pakai pakaiannya orang ke pasar. Bahkan Habib Anis itu dulu kalau pergi keluar kota pakai celana panjang. Kalau terbang naik pesawat celana panjang. Masya Allah. Nah, di akhir umurnya ya berubah pakai sarung. Ditanya sama orang-orang, Habib kenapa sekarang kau pakai sarung? Nggak pakai celana panjang. Ternyata rahasianya di sini. Beliau pakai celana panjang selama istrinya almarhumah ya masih hidup. Begitu istrinya wafat, beliau tidak pakai celana panjang lagi, sarungan terus. Nah, ditanya sama orang-orang kenapa sekarang sarungan, jawabannya nah, untuk siapa lagi saya pakai celana panjang. Allah, istimewa. Untuk siapa lagi saya pakai celana panjang. Gitu. Wah, beda banget sama kita. Artinya menempatkan suatu pada tempatnya. Ada sufi. Kalau sufi orang paham agama itu ya al-hakim yang bijaksana yang bisa menempatkan dirinya di situasi apapun sesuai ilmu syariat. Ya sesuai ilmu syariat. Dan sekarang enggak. Jadi belajar agama kemudian meninggalkan orang tuanya. Ini. Ya ada kan belajar agama meninggalkan orang tuanya. Cari ilmu meninggalkan suaminya. Ya, cari ilmu sunnah bukan ilmu wajib ya. Iya. Mau hadir sholawatan, ya, bagus hadir sholawatan. Benar. Hadir maulid bagus. Tapi menemani suami di rumah ini lebih wajib. Jadi kalau suaminya bilang kamu di rumah kan seharusnya dia tetap wajib di rumah nggak keluar kecuali belajar ilmu fardu yang suaminya nggak bisa ngajarin, itu lain masalah. Ini fenomena habib di masyarakat nih. Anak-anak muda kalau nggak dijelaskan nanti ada yang alergi sama agama, takutnya gitu. Iya. Wah, saya kalau belajar ilmu agama berarti nggak boleh kejar orang fanatik. Betul, dan kepenting fanatik. Loh ada ini ibu-ibu yang bilang ke anaknya, hati-hati loh ya, jangan belajar agama dalam-dalam. Oh, Masya Allah. Berat. Jangan belajar agama dalam nanti kamu nggak suka dunia. Oh, Masya Allah. Habib Novel suka sama dunia. Suka kita semua sama dunia. Karena Rasul mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa khairu mataiha almar'atus salihah. Dunia mata. Saya enggak nyangka kalau larinya ke sana, Beb. Masyaallah. Artinya ada kenikmatan dunia yang bisa dinikmati. Atib ya, wewangian bagian daripada dunia. Indahan dunia. Terus kalau juga Rasul sendiri dulu waktu ngajak Rukana masuk Islam, kan tidak dinasihati dengan dalil atau yang lain, diajak gulat sama Rasul. Makanya saya kepingin belajar sama Habib Nurmagomedov ya, kepingin sunnah yang satu ini. Jadi dari sport yang dilakukan Rasul itu, maka kalau kita niatkan sport meniru olahraga yang dilakukan Rasul, misalnya kita main futsal, main basket, atau olahraga panahan, berkuda, renang, yang tidak melanggar syariat, itu adalah sesuatu yang sifatnya juga ibadah. Kan rata-rata anak muda sekarang kan lebih baik begitu menghabiskan waktunya selain ibadah ya. Kemudian mungkin di kuliahnya, anak muda yang menghabiskan waktunya untuk sport itu sangat mengurangi libido yang ada di diri mereka yang tidak bisa disalurkan kepada satu yang halal. Saya dulu waktu masih pernah pelaku ya, Bebe? Iya. Masya Allah. Jadi pengalaman pribadi. Jadi saya dulu alhamdulillah mulai tahun 2096 ya sampai 2002 mungkin sekitar 6 tahun saya ikut klub Bima Sakti Malang, dan
saya baru sadar sekarang ya, karena waktu dulu kita nggak kepikiran untuk pacaran dan lain sebagainya, karena badan kita itu setiap hari hancur. Kita kena fisik, kita kena latihan, kadang-kadang sehari latihan 3 kali. Jadi fisik untuk mikir yang enggak itu tertahan dengan fisik yang sudah capek karena olahraga. Tapi memang katakan pengalihan ke olahraga itu memang harus benar-benar maksimal. Jadi Rasul pun berolahraga gitu juga. Kalau menikmati olahraga itu untuk yang baik, saya rasa juga sangat. Ada ulama yang ngasih nasihat itu, di antara fungsi olahraga itu mensyukuri nikmat punya badan sama Allah Ta'ala, dikasih bisa olahraga, terus itu sehat. Benar. Mensyukuri nikmat kesehatan tadi dengan cara berolahraga tadi itu. Betul. Ayahnya Habib Muhammad, Habib Hussein, semoga Allah panjangkan usianya dan saudara-saudara dalam kesehatan, ketaatan beserta keluarga juga. Itu selain beliau aktif ibadah tentunya, tapi pendaki gunung. Pecinta alam ya. Pecinta alam, pendaki gunung. Makanya kalau kita lihat mobil high-S-nya Majelis Ar-Raudhah, nah itu di atasnya ada tulisan nih, santri pecinta alam. Santri pecinta alam. Oh, jadi suka naik gunung. Iya, naik gunung. Artinya mendaki gunung ini juga bagian dari ibadah. Betul. Ibadah. Kakek, kalau dulu nenek moyangku seorang pelaut, kita punya lagu kan? Iya. Saya punya lagu juga. Ya, kakekku seorang pendaki. Asik. Iya. Karena Rasulullah terima wahyu di Gua Hira. Dan itu susah loh, Beb. Susah zaman itu. Susah itu. Baik Gua Hira atau Gua Thur. Iya. Dua-duanya itu susah. Sekarang kita mungkin kalau ke sana itu mungkin sudah ada jalan anak tangganya. jalan Lah waktu itu kan berarti Rasulullah mungkin setengah climbing ya. Jadi Rasulullah begini. Bayangkan naiknya Sayyidah Mas. Khadijah radhiyallahu anha ketika mau nyamperin Nabi Muhammad SAW. Allah. Seperti apa waktu itu ya? Dengan cinta ya, gunung pun ditaklukkan. Masya Ya, dengan Allah. cinta, gunung pun ditaklukkan. Indah sekali Habib. Nah, sebagai penutup Habib, kita nggak terasa kita udah bicara 32 menit ini. Alhamdulillah. Nggak terasa ya 32 menit. Habib Muhammad bin Anis ini ada jadwal yang di daerah Muntilan sana. Saya takutnya panitianya nanti marah ini gara-gara Habib Novel dan nanti kita dibuat alasan. Ya, ini terlambat karena ditahan Habib Novel. Iya, pasti, Iya. pasti. Udah dipersiapkan skenario oleh beliau, jadi kita sebagai penutup Habib, saya teringat nasihatnya Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu kepada Ibn Athaillah. Kami ini kalau ada orang datang kepada kami memang ahli ilmu zahir, kita nggak akan bilang tinggalkan ilmumu, enggak. Kalau datang kepada kami mau belajar, dia seorang pengusaha, kita nggak akan pernah tinggalkan usahamu, enggak. Kalau datang dia seorang karyawan, kita nggak akan bilang kamu nggak usah jadi karyawan lagi. Tapi kita akan tempatkan dia sesuai kewajibannya. Kalau kamu jadi karyawan, kewajibanmu apa di situ? Yang haram apa, yang wajib apa? Itu yang kita beritahukan. Allah. Kalau kamu jadi seorang pencari ilmu, kamu harus tahu mana yang wajib buat kamu, mana yang haram, hak-haknya, kewajibannya dijelaskan. Sehingga setiap orang bisa menjadi muslim yang baik di bidangnya Masing-masing. ya, bidang masing-masing. Nah, sebagai penutup nih Bib, yang mau saya ajak diskusi sedikit, mungkin bisa tambah setengah jam lagi nih. Wallahu a'lam ya. Tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tetangganya. Kita ingat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semuanya pengusaha. Sayyidina Umar pengusaha, Sayyidina Abu Bakar pengusaha, Sayyidina Utsman pengusaha sukses. Nah, Sayyidina Ali saja yang ahlul ilm. Ya, walaupun keluar juga berusaha, tapi beliau ahli ilm. Sampai Rasul mengatakan ana darul hikmah wa ali babuha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin lebih familiar dengan kalimat ana madinatul ilm wa ali babuha. Tapi dalam berbagai riwayat ana darul hikmah wa ali babuha. Itu kita lihat Sayyidina Umar membuat perjanjian dengan tetangganya. Hari ini saya ke pasar, buka toko, ngecek bisnis di pasar. Kamu yang belajar sama Nabi Muhammad SAW. Besok, ya, kamu yang ke pasar, saya yang belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Tiap malam kita ketemu di sini ngobrolkan apa yang kita dapat. Nah, ini keren. Artinya kerjanya dapat, cari ilmunya dapat. Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu yang handal dari orang-orang pandai mengelola dirinya. Jadi waktu di manage luar biasa. Nah, sebetulnya kalau umat ini paham, hidup ini enaknya luar biasa. Jadi muslim kamu nggak harus ninggalin pasar dan jangan tinggalkan pasar. Jadi muslim kamu tetap bisa menjadi pendaki gunung. Jadi muslim kamu masih bisa menjadi pemain sepak bola. Jadi muslim kamu bisa juga jadi seorang pegulat ya. Jadi muslim ya, kamu juga bisa main
Anggar. betul. Ya, bisa. Jadi muslim kamu bisa jadi ahli bela Bela diri. Jadi muslim kamu juga bisa ahli memasak. Memasak. Jadi muslim tidak membuat profesimu hilang selama itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jadikan profesi itu sebagai kendaraan menuju surganya masing-masing. Silakan Habib kalau saya rasa ada cukup Habib. Itu closing closingnya statement-nya. sudah luar biasa. Saya rasa cukup itu. Bagi Yakin, saya Habib, yakin banget. Percaya Habib. Sayang Habib, sayang kalau yang sudah bagus itu dirusak sayang. Ya begitu bagi saya begitu. Ajib sekali, luar biasa sekali. Cara Sayyidina Umar tadi ya. Naam. Habib Muhammad yang mau ditambahkan? Enggak, Beb. Cukup tadi, Alhamdulillah. cukup indah. Jazakumullah khairan pemirsa, ini obrolan singkat kami ini mudah-mudahan berkah manfaat.